Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Bu Didi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu ya untuk kegiatan supervisi di mana nanti ada 3 tahapan dulu. Yang pertama observasi yang kita lakukan hari ini, kemudian besok observasi dan kemudian terakhir pas observasi. Nah, ketika nanti observasi kira-kira di kelas mana? Di kelas 11 TPM 1 TPM 1 materi yang akan disampaikan apa Bu? tentang dakwah, khutbah, dan tablik. Sebelumnya perkenalkan begini, saya sebagai pembuka kata sebab di mana fasilitatornya adalah Bapak Yudi Sakarudin, kemudian pengajar praktiknya Bapak Didep Arif. Nah, untuk kegiatan observasi besok Bu, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan dan kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, kalau misalkan besok ya Bu ya, pelaksanaan saya di kelas 11 TPM 1 itu materi yang disampaikan itu tentang dakwah, khutbah, serta tablik. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mempresentasikan atau menampilkan pemikiran mereka mengenai dakwah, tablik, dan khutbah secara benar dan lugas. Baik, tujuan pelajarannya yaitu tadi mampu mempresentasikan dakwah, tablik, dan khutbah ya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Nah, kalau misalkan saya itu ingin mengembangkan cara bicara anak di depan, karena mereka itu kan public speakingnya juga masih kurang. Nah, saya itu ingin mereka terbiasa berbicara di halayak ramai agar nanti mereka bisa terjun ke masyarakat. Mereka juga bisa bisa berkomunikasi dengan benar dengan orang lain. Baik, bagus Bu ya. Jadi biar anak itu lebih pede lagi. Betul, lebih percaya diri. Kemudian Bu, strategi apa yang dipersiapkan Bu dulu untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, strategi saya yang pertama itu anak dikelompokkan dulu ya Bu ya. Kelompokannya itu tidak sesuai keinginan anak agar mereka bisa berbaur dengan siapa saja. Kemudian mereka bebas memilih bagaimana gaya presentasi yang mereka akan tampilkan, karena untuk menampung ide-ide dan apresiasi mereka. Kemudian yang ketiga, saya mempersilahkan mereka juga mempresentasikan dengan bahasa yang benar. Karena sejatinya kalau misalkan kita berbicara dengan orang itu kan harus tertata baik gitu ya, bahasa, gestur, dan sebagainya. Gitu sih mungkin Bu. Biasa ya Bu ya. Kemudian Bu, yang terakhir, kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan untuk observasi pembelajaran besok Bu? Oke, mungkin media pembelajarannya, kemudian materi ajar yang harus disampaikannya, kesiapan anak-anaknya juga, dan tidak lupa LKPD-nya juga saya persiapkan. Satu lagi yang modul ajar. Ya, modul ajar. Baik Bu Didi, saya nggak sabar nih untuk observasi besok ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, Ibu juga diberi kesehatan. Nah, terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu percakapan hari ini? Saya merasa sangat antusias sekali karena ada rekan yang akan mengobservasi atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya sebagai wadah pengembangan saya sendiri juga, karena kan kita tidak bisa menilai diri sendiri ya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau apa, jadi saya bisa memperbaikinya. Jadi saya sangat excited gitu. Ya, nah, insya Allah besok kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita akan ngobrol lagi mengenai pasca observasi setelah observasi ya besok. Terima kasih Bu Didi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya.
Amin siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimas Agung, izin pulang juga. Dimas Rumah. Subhanallah. Edi kemana? Allahu Akbar. Farid Rayogan. Allahu Akbar. Kira lanjut sekarang. Subhanallah. Imran Gina. Ayo. Subhanallah. Irfan Setiawan. Allahu Akbar. Kira lagi. Allahu Akbar. Faris. Alhamdulillah. Fadel. Alhamdulillah. Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rizky Maulana. Subhanallah. Raihan. Alhamdulillah. Al-Fasodi. Anak saya. Kita lagi idenya. Tidak ada. Zainal Mutakin. Subhanallah. Bisa apa mana? Sakit. Aku. Astagfirullah. Fadilah. Allahu Akbar. Iqbal Maulana. Gibran. Anak. Lutfi Mukini. Razdan. Alhamdulillah. Nabil. Nur Yaman. Oke, Rasya Dipa. Apa Rasya? Sakit. Renaldi Haji. Alhamdulillah. Rikaya. Oke, Robi Nugraha. Subhanallah. Stephen Ju. Mohan. Kamana Irfan. Astagfirullah. Surya Saputra. Alhamdulillah. Syafiq. Alhamdulillah. Wisdan. Oke. Tolong suaranya di-silent terlebih dahulu ya. Baik. Untuk mengefektifkan waktu karena kita sisanya tinggal 3 kelompok lagi. Razdan sudah dulu ya. Kita spin dulu ya. Kelompok yang tampil pertama siapa? Kelompok pertama. Tuh, kelompok 6 dulu ya. Silakan kelompok 6 maju ke depan. Kelompok 6 mana? Oh, media sudah dikirimkan? Oke. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya bernama Abdul Ramadan dan ini Nabil, ini Nur Yaman dan operator Egi Permana. Kami akan mempresentasikan tentang perbedaan khutbah, dakwah, dan tabligh. Silakan kepada Nur Yaman. Tolong disimak. Baik, yang terakhir, apa itu tabligh? Tabligh adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kegiatan menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada orang lain. Secara harfiah, tabligh berarti penyampaian atau penyebaran. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk menyebarkan pesan Islam, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Dalam konteks ini bisa meliputi berbagai aktivitas seperti ceramah, dakwah, pengajaran agama, dan diskusi keagamaan. Tabligh juga seringkali dikaitkan dengan kelompok atau gerakan tabligh jamaah, sebuah gerakan dakwah yang fokus pada penyebaran Islam dengan pendekatan politis dan mengajak muslim untuk memperdalam praktik keislaman mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengapa tabligh penting? Baik, menyebarkan kebaikan melalui tabligh, kita sendiri juga akan semakin memahami dan menghayati ajaran Islam. Ini akan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membentuk karakter melalui tabligh
kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, teguh, dan pendirian dan peduli terhadap sesama. Membangun umat, tabligh membantu menyatukan umat muslim dalam satu tujuan, yaitu menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam ini akan memperkuat persaudaraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjawab tantangan jamaah di era modern ini. Menjawab tantangan zaman. Di era modern ini banyak tantangan yang dihadapi untuk Islam. Baik, lanjut. Pengajuan diskusi atau PKDM. Mungkin ini singkatan dan kepanjangannya itu dari P, pengajian, diskusi atau ceramah tentang ajaran Islam. D-nya dakwah, perjalanan menyampaikan pesan Islam di tempat umum. K-nya kunjungan ke rumah, berbagi ilmu agama dan tetangga atau kerabat. Yang terakhir M, meningkatkan keimanan, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya sesi jawab. Sesi tanya jawab. Sam, ayo bertanya yuk. Ayo silakan bertanya. Silakan bilang. Kan tadi katanya ada tantangan untuk tabligh di masa sekarang. Coba sebutkan salah satu contohnya, tantangannya dan cara untuk mengantisipasinya. Tantangan tabligh di masa sekarang. Tantangan tabligh zaman sekarang. Bagaimana cara mengantisipasinya? Boleh browsing, silakan. Solusinya yang pertama, membangun brand persona sebagai seorang dai di era digital. Yang kedua, memanfaatkan sosial media untuk menjangkau generasi milenial dalam berdakwah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konten dakwah di era digital. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berbicara di depan kamera untuk berdakwah di media sosial. Apakah jawabannya sudah cukup? Sudah. Masih ada tidak yang ingin bertanya? Baik, mungkin cukup dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kata jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiensnya dan waktunya. Kalau khutbah itu
Ibu izin menambahkan, betul apa yang dikatakan kelompok 6, bahwasanya di era globalisasi ini, di era digital ini, informasi itu cepat sekali menyebar dan cepat sekali didapatkan. Artinya apa? Handphone yang ada di tangan kita itu adalah jendela untuk kita mengetahui dunia itu seperti apa. Maka dari itu, gunakanlah sosial media sebaik mungkin. Ingat, Rasul, jangan misalkan kalian berpikir bahwa itu mah apa sih namanya? Kalau apa sih yang nggak ada di zaman itu teh? Bukan. Sebutnya itu apa sih? Yang nggak ada di zaman Rasul? Bid'ah. Nah itu sosial media misalkan bid'ah. Tidak semua hal bid'ah yang kalian anggap bid'ah itu adalah hal yang buruk. Bu, dari zaman Rasul kan tidak ada yang namanya sosial media, tidak ada yang namanya internet, tidak ada yang namanya dakwah via sosmed. Ingat, Rasul pun menyarankan kepada kita untuk mendidik anak itu sesuai zamannya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Berarti nanti yang tidak keluar itu adalah kelompok yang presentasi di akhir. Sampai di nomor 2-nya Besti. Ini mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi dan saya Rasta. Dan saya Muhammad Beda Ansari. Saya Rizky Hayat Maulana. Kami dari kelompok 5 akan membahas hubungan antara dakwah, khutbah, dan tabligh. Saya harap kita semua saling belajar dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa membantu kalian dalam memahami materi ini lebih baik. Mari kita mulai. Terima kasih atas waktunya Direktur. Dan saya akan menyampaikan sedikit materi dari kelompok kami. Apa itu dakwah, khutbah, dan tabligh? Dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Khutbah merupakan ceramah agama yang dilakukan pada waktu tertentu seperti salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Tabligh merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan menyampaikan ajaran yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman rekan saya. Terima kasih. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin bertanya, Tarik, apakah suara saya terdengar? Kurang. Baik, jika suara saya tidak terdengar, saya akan sedikit mengulas atau menyampaikan mengenai hubungan antara dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah, khutbah, dan tabligh adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam. Ketiganya memiliki hubungan yang erat. Jadi, hubungan antara dakwah, khutbah, dan tabligh itu memiliki suatu hubungan yang erat atas Islam. Sama seperti dan yang hanya membedakannya seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita juga, yaitu Kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya cukup bagus, cukup menarik. Ada beberapa poin yang hari ini saya tangkap terkait khutbah, dakwah, dan tabligh. Bahwasanya pesan-pesan Islam yang disampaikan itu harus mengandung amar ma'ruf nahi munkar, yang mana ketika kita
Ya, paling saya kalau dengan anak-anak diusahakan untuk menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar ketika ngobrol dengan mereka secara face to face pun gitu. Ketika mereka kasih saran pun saya selalu tekankan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemarin Ibu hasil catatan saya ya Bu ya, kemarin Ibu melakukan pembelajaran yang sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, juga tujuannya tercapai. Kemudian kemarin saya melihat Ibu mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, di sini Ibu kemarin lebih ke diferensiasi produk ya, di mana anak-anak menciptakan produk sebagai PPT ya untuk presentasi. Nah, untuk kemudian apa langkah-langkah Ibu selanjutnya atau rencana pengembangan diri Ibu sendiri gitu untuk kedepannya, kira-kira ada rencana apa Bu? Kalau saya pribadi untuk pengembangan diri sendiri mungkin lebih banyak literasi terhadap media, kemudian bahan ajar dan pengaplikasian modul ya, karena ternyata apa yang kita rencanakan itu berbeda dengan di lapangan, khususnya untuk anak-anak STM yang dimana misalkan kita sudah merancang sedemikian rupa proses pembelajaran, ternyata anak-anak kadang sulit untuk untuk diaturnya gitu. Tujuan yang hendak dicapainya seperti apa? Tujuan apa Bu? Tujuan kan tadi untuk banyak literasi gitu ya. betul. Nah, hendak dicapainya dengan proses seperti apa kira-kira? Oke. Melalui proses mengikuti pelatihan-pelatihan, bukan di platform mereka belajar banyak ya sekarang pelatihan-pelatihan hal seperti itu. Kemudian juga kebetulan saya sedang PPG juga, jadi dalam proses PPG pun itu ada yang namanya pelatihan dari dosen, dari mulai media ajar, kemudian sarana prasarana dan lain sebagainya. Ukuran keberhasilannya kira-kira seperti apa Bu? Keberhasilannya itu minimal seperti ini, saya lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kalau hari ini saya hanya bisa membuat PPT, maka selanjutnya saya harus bisa membuat video pembelajaran begitu. Kira-kira apa saja pendukung atau siapa saja bisa mendukung atas pengembangan diri Ibu ke depan? Apakah rekan sejawat atau siswa tersebut gitu? Betul. Saya selalu termotivasi oleh rekan-rekan yang memiliki banyak kemampuan dalam proses mereka membuat bahan ajar. Kemudian saya selalu memiliki istilahnya saya punya sifat kepo, ketika orang lain bisa kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi ada rekan sejawat, kemudian ada siswa juga yang sering mengajarkan saya, terus ada juga rekan-rekan saya ketika PPG sekarang. Kira-kira kapan pelaksanaannya Bu untuk rencana ke depan? Ibu mengikuti pelatihan juga literasi, mulainya kapan kira-kira Ibu? Setelah selesai PPG sepertinya, kalau di luar dari pembelajaran PPG tersebut, saya akan mengikuti kegiatan pendidikan di platform Merdeka sebulan setelahnya, berarti di bulan November. Bulan November ya Bu ya. Wah, saya tidak sabar nih nanti ingin mengobrol lagi dengan Bu setelah pelatihan nanti. Mudah-mudahan setelah nanti Ibu sudah pelatihan, nanti berbagi lagi dengan saya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.